Banyak orang tidak mengerti. Orang itu katakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti akiu jongkok. Akiu jongkok, hati munafik mungkin, wallahu a'lam. Hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-ciri. Allah memberikan ciri-ciri. Kalau dia janji nggak ditepati, kalau ngomong berbohong dan lain sebagainya dalam dirinya, Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis beliau. Hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan ciri orang munafik. Di antara juga begitu, selalu keingkar dalam janjinya, tidak menepati janjinya. Dan kemudian saya menemani beliau. Tentu yang paling sulit menemani beliau itu menjaga hati, Pak. Sulit, setengah mati sulitnya. Karena apa? Orang kalau sudah kumpul dengan pejabat nomor 1, tentu ego itu akan naik. Hah? Tolong yang batuk-batuk di belakang aja. Saya agak terganggu konsentrasi saya. Enggak apa, karena memang sakit di belakang aja, enggak apa-apa. Siapa sosok beliau? Saya sampaikan ini agar Anda tidak curiga dengan Angkatan Darat. Agar Anda tidak curiga dengan TNI. Terutama saya berbicara Angkatan Darat di sini. Siapa kepala staf Angkatan Darat sekarang? Hah? Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan, suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Mendiamkan, membiarkan kebaikan yang saya lihat, setan bisu itu namanya. Saya kenal beliau sekitar tahun 2018 pertama kali ketemu. Saat beliau bintang 1 non-job, tidak ada jabatan. Pada saat itu saya buka bersama bertemu dengan beliau di Mabes TNI. Setelah itu kemudian ketemu lagi di Kodam Jaya, beliau sebagai Pangdam. Sering komunikasi kami, bagaimana komunikasi. Saya diberikan kesempatan untuk ngajar di pembinaan mental di Kodam Jaya. Saya khutbah Jumat, di situ ada pertanyaan fikih yang harus saya jawab dari para tentara. Bib, kami ini tentara. Bagaimana kalau saat kami ini tugas, pakaian kotor, saya harus di hutan, saya ngejar OPM, saya ngejar GAM, mau nggak mau, saya kencing di situ. Kadang saya nggak istinja, nggak ada air, jadi pakai daun. Sisa kotoran masih nempel di celana dalam saya. Selama berapa hari? 4 bulan sampai 5 bulan kadang-kadang. Perjuangan TNI untuk menjaga NKRI. Anda kadang nggak paham. Di balik amannya kota Tuban, di balik amannya Jawa Timur, di balik amannya Pulau Jawa, dan di balik amannya Indonesia, ada sosok manusia TNI Polri yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kita. Mereka punya anak loh, Pak. Mereka punya anak, punya istri loh. Mereka mempertaruhkan nyawanya dan siap anak istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim kalau kenapa-kenapa, dan tidak sedikit jumlahnya. Makanya kadang-kadang kita harus paham betul. Cintai TNI Polri, doakan di dalam tengah-tengah tahajud kita, di dalam sholat kita, doakan mereka. Nah kemudian saya akan menceritakan agar tidak gagal paham. Di antaranya, beliau ini sering memberikan kesempatan kepada saya untuk ceramah khutbah di satuan manapun. Itu kayaknya kurang bertakwa kepada Allah. Kesana ya, kesini ya. Nggak ada masalah politis, Pak. Kalau masalah politik jangan ngomong sama saya bukan orang politik, saya nggak ngerti politik. Ngomong sama yang lainnya, ngomong sama saya halal haram kitab, ngomong sama saya. Masalah politik itu urusan mereka, saya nggak urus. Beliau terlibat politik, beliau nggak ngurus, saya nggak perlu. Keperluan saya hanya menyampaikan syariat Allah sampai kepada mereka dan kepada para pasukan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengerti siapa Nabi Muhammad SAW. Nggak ada urusannya. Nah, saya akan bongkar, saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Kan saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Saya berangkat dari Jakarta menuju ke Jayapura. Setelah dari Jayapura saya ke Manokwari. Dari Manokwari saya ke Kodam Hasanuddin, kemudian ke Kodam Merdeka, saya masuk ke Palu, Bandara Sis Al Jufri, kemudian masuk lagi di Medan Operasi Poso. Saya naik helikopter lagi menuju ke Poso. Banyak hal, singkat cerita, itu perjalanan saya kemarin, makanya di dalam majelis saya sampai terlambat.
karena begitu padatnya jadwal. Saya ingin cerita. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri, Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah tugas di Timor Timur. Datang perwakilan 5 orang. Mohon izin Bapak Kasat, saya anak-anaknya Bapak Kasat. Kaget saya, ini orang Timor Timur. Orang mana sampean? Ini saksi hidup, mata kepala saya yang melihat. Bagaimana kondisi Anda? Alhamdulillah Bapak. Ini saya lihat ini orang-orang non Muslim semua. Orang non Muslim ini. Belum rapat Pak Dudung. Lihat tanya saya. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh sejak beliau Letnan 1. Hah? Sejak beliau Letnan 1, Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya beliau. Apa ada di antara kita? Hah? Kadang mencaci maki. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili, yang memvonis, itu Allah, bukan malaikat juga. Raqib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Raqib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Hah? Belajarlah dari kehidupan para leluhur kita, para kiai, para habaib, para ulama. Mereka berebut menutup aib orang, tidak berebut untuk membicarakan aib orang. Faedah. Apa faedahnya? Apa manfaatnya buat kita menceritakan kejelekan orang? Hah? Apa manfaatnya? Nambah kekayaan kita? Apakah nambah kesehatan kita? Apakah nambah perusahaan kita kalau kita menceritakan aib orang lain? Apa? Apa faedahnya? Tidak ada. Yang ada adalah dosa mereka dipindah kepada kita. Faliyadu billah min dzalik. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika dipusuh, ketika dibantai. Pak Dudung yang bela. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya, yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Hah? Ketika anak-anak kecil waktu pembantaian Poso, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Saat beliau menjabat sebagai Wadanyon. Hah? Mana tahu kita? Di mana kalian saat umat Islam dibantai? Di mana kita? Lagi ngerokok? Lagi ngopi? Umat Islam satu negara dengan kita dibantai kemana? Kemana? Lagi kerja? Di saat anak-anak kecil dibantai di sana. Di mana? Yang hadir Pak Dudung di situ. Kemana kalian? Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Jangan menceritakan keburukan orang lain. Kecuali keburukan tersebut untuk merusak Islam. Dia terang-terangan menghina Nabi Muhammad, kita akan lawan mereka. Mereka terang-terangan menghina Al-Quran, kita akan lawan mereka. Mencaci maki Islam, merusak Islam, kita akan lawan mereka. Jika itu kafir harbi, jika itu kafir harbi, kafir harbi, kafir harbi, orang yang bukan beragama Islam. Kalau yang melakukan Islam, datangi, berikan masukan. Jika dia seorang pemimpin, berikan masukan. Pak, ini salah, Pak, ini keliru, Anda membuat aturan salah, ini ada perangkat Anda melegalkan miras, gimana? Bapak ini muslim loh, perangkat Anda muslim, bagaimana minuman keras dilegalkan? Datangi mereka dengan sopan, datangi mereka dengan kasih sayang. Sebagaimana ini ajaran Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu menyembelih Nabi seluruh dunia, Pak. Fir'aun dibantai semua Nabi. Bisikan dari penyihirnya, itu akan ada bayi laki-laki yang akan menggulingkan kerajaanmu dan akan membunuhmu. Hah? Akan ada bayi yang datang. Maka langsung Fir'aun memerintahkan
bala tentaranya menyembelih semua bayi laki-laki. Semua. Yang selamat hanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kapan itu dikelintirno Ibu ya? Dialirkan ke sungai. Dialirkan ke sungai. Akhirnya betul. Memang benar yang dilihat oleh kahin, oleh dukun ini. Yang menggulingkan, melawan Fir'aun adalah bayi laki-laki yang bernama Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam. Nah, begitu jahatnya, ngaku Tuhan lagi, kafir ngaku Tuhan, bantai orang. Nggak ada perintah maki-maki, nggak ada perintah untuk ngomong kotor. Datangi dengan sopan, kenalkan dengan agama Allah dengan cara yang sopan. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini dakwah ini sudah terjadi degradasi, Pak. Dakwah ini sudah pindah cara. Caranya bukan lagi dengan halal haram. Saat ini berebut simpatik. Tampakkan kebaikan-kebaikan Islam. Anda sodakoh dulu. Anda kalau sodakoh dulu, jangan sampai ada orang yang takut. Sekarang upload di medsos. Anda sodakoh, posting, upload di medsos. Biar orang yang kaya-kaya itu malu kepada kita. Kita ini orang-orang miskin masih bisa sodakoh. Kemana mereka orang-orang kaya? Bila perlu, zakat diumumkan di masjid. Bapak Fulan mengeluarkan zakat sejumlah sekian, sampaikan biar dia malu, dia tepat tidak mengeluarkan zakatnya. Ini zamannya kayak begitu, Pak. Tampakkan kebaikan. Jangan orang-orang yang ahlu maksiat yang menampakkan kebaikan. Jangan artis-artis yang menampakkan kebaikan. Akhirnya umat simpatik kepada artis, ngefansnya kepada artis, bukan kepada kiai habaib ulama. Kita senang lihat artis karena apa? Dia baik. Karena apa? Mobilnya bagus. Karena apa? Dandanannya rapi. Kita harus lebih bagus mobil kita daripada artis. Dandanan kita lebih mewah dari mereka. Rumah kita harus lebih bagus dari mereka. Ini dakwah sekarang seperti itu. Jangan kita kalah dengan mereka. Kemenangan kita, mereka tidak punya hati cinta kepada Allah, sedangkan kita punya. Kita punya satu poin. Tapi kalau kebaikan semua ini ditutup, akhirnya orang ini berebut simpatik, dan akhirnya mau tidak mau mereka mencintai orang yang nggak jelas. Wah, itu artis itu luar biasa, saya kagumi. Apa sebab? Sodakohnya luar biasa. Hah? Kayak Baim Wong. Saya mengenal Baim Wong. Ngerti kok gak? Ora mungkin orang ngerti. Ngerti gak di kuota berarti wis ngono ae. Kenal sama Baim Wong. Kenal dengan apanya? Sodakohnya. Ada kenal Baim Wong karena akhlaknya? Ada? Nggak ada. Oh, akhlak karena hafalan hadisnya? Nggak ada. Karena hafalan Qurannya? Enggak. Karena apa? Sodakohnya. Upload sodakoh kalian. Alhamdulillah hari ini saya sodakoh 2.000 rupiah. Karena memang penghasilan saya cuma 10.000 sehari. Anda sodakoh 2.000. Berarti 20% penghasilan Anda masukkan ke dalam amal jariah. Orang kaya-kaya itu malu. Isi anak SMA, anak kuliah sodakoh 5.000. Orang pekerja, pengusaha sodakoh juga 5.000. Malu. Anak SD sodakoh 2.000. Dia punya medsos foto. Alhamdulillah. Posting. Lagi masukkan ke amal jariah. Lagi perhatian kepada orang fakir miskin. Posting rame-rame kebaikan umat Islam. Jangan umat yang lain yang berbuat baik sehingga umat ini condong kepada orang yang bukan Islam. Tampakkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Anda harus tahu itu, Pak. Anda harus mengerti. Anda harus mengerti, bukan hanya paham, mengerti. Kondisi saat ini bagaimana terpuruknya umat Islam. Terpuruk. Karena memang ada orang-orang yang mempersiapkan ingin menjatuhkan harga diri orang Islam. Berulang kali nama baik Islam ini akan dihancurkan. Dengan apa? Disematkan kepada teroris. Gak ada teroris kok. Islam dari mana teroris? Agama teroris ini bahasa dari mana? Ajaran teroris adalah ajaran Islam. Loh, apa ada? Anda tahu? Ada. Kalau mungkin di kamus mahwa teroris ada. Tidak ada. Teroris itu dari bahasa apa? Yaitu cari. Mungkin mereka pelakunya bukan daripada orang Islam. Orang Islam berasaskan bahasa Arab. Apakah teroris itu bahasa Arab? Tidak. Ingin dihancurkan harga diri umat Islam. Makanya kita jangan mendukung mereka. Jangan mendukung mereka dengan apa? Mencontohkan perangai-perangai caci maki, perangai-perangai kasar. Nggak ada dalam Islam. Makanya Anda perlu tahu, peperangan di dunia Islam bukan untuk menyebarkan agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang tuh mau masuk Islam, dilihat Anda dipaksa apa tidak.
Saya dipaksa, tidak sah Islam Anda. Anda masuk Islam, dibayar apa tidak? Ya saya dibayar, diiming-imingi, tidak sah Islamnya. Anda masuk Islam karena Anda diancam. Saya mau masuk Islam, Anda diancam. Ya saya diancam, enggak sah Islam Anda. Ada orang masuk Islam, Anda masuk Islam, iya. Anda sadar apa enggak? Tamyiz apa tidak? Ngerti kanan apa kiri? Anda lagi gila apa enggak? Ada orang gila itu gila umat-umatan, kadang gendeng sadar maneh, gendeng sadar maneh. Itu ada kayak begitu, penyakit orang gila itu. Mudah-mudahan awakmu gak model-model kayak ngono ya. Oh, ada gendeng balik maneh, gendeng maneh balik. Itu ada. Atau dalam keadaan mabuk, saya pernah jam 1 malam gedor-gedor. Wah, muntah ngarepe di depan teras itu. Beb, lebokno tok swarga, Beb. Aduh, jam 1 bengi lho, Pak. Halo, tak delok iki wis setengah tiang tak delok. Pedot yo. Lagi mabuk jam 1 lebih ini tak telepon Haji Ahmad apa gak yang akhirnya ya wis apa karepmu, saya mau tobat Be, tobat mau wendem Mbak, saya mau masuk Islam. Loh, saya masuk Islam Be, pokoknya saya mau tobat. Loh, sak rohku iki sampean iki agamane Islam Mbak. Iya Be, saya agama Islam, terus saya mau masuk Islam. Ruwet iki Pak, jare mau mabuk jare. Saya mau tobat. Apa nunggu Islam? Nggak sah Islamnya orang dalam keadaan mabuk. Mughma alaih, orang yang pingsan. Nggak sah orang yang dalam keadaan mabuk. Orang masuk Islam itu harus tanpa paksaan, ikhlas. Kalau kita belajar hadis innamal a'malu binniyat, dalam akhir hadisnya wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au amrin yunqihuha au imra'atin yunqihuha, yang dia kejar adalah dunia atau perempuan, dia akan mendapatkan dunia dan perempuan itu. Wa man kana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, kesimpulannya saya geser lagi. Dunia Islam ada peperangan, tetapi tidak untuk menyabarkan agama. Nggak ada perang untuk agama, tidak ada. Lil i'la kalimatillah, iya, menegakkan keadilan, tapi tidak untuk mengenalkan orang kepada agama, tidak memerangi kedzaliman, ya. Memerangi kerusakan, ya, tetapi untuk membawa visi misi agama untuk mereka bertauhid, tidak. Hanya menyingkirkan kedzaliman, menyingkirkan ketidakadilan, menyingkirkan kerusakan. Dia jahat di satu daerah, Nabi Muhammad perang karena apa? Genosida, pembunuhan massal. Nabi Muhammad datang perang karena apa? Undangan dari rakyatnya yang didolimi oleh penguasanya. Bukan Nabi Muhammad datang perangi, gulingkan itu. Untuk apa? Agar mereka beragama Islam. Bukan. Hanya sebatas mengenalkan saya Islam, ini Islam. Tapi menyebarkan agama dengan peperangan tidak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi semua teliti semua peperangan yang ada. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Perang Badar. Apa sebab menghadang tentara Abu Sufyan? Menghadang tentara Abu Sufyan. Karena apa? Karena mengambil kembali harta umat Islam yang dicuri oleh mereka. Apakah itu agama? Apakah itu agama? Bukan. Apa sebab perintah Allah untuk mengambil kembali harta yang mereka curi? Bukan perangi mereka agar mereka masuk Islam. Tidak ada. Tidak ada. Menghilangkan kedzaliman. Peperangan yang ada di dunia Islam ini menghilangkan kedzaliman, menghilangkan kerusakan, bukan membuat orang menjadi Islam, bukan. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Dan Islam sampai tembus di dinding Bizantium, sampai masuk ke pelosok dunia, bukan karena dukungan para penguasa, bukan modal dari penguasa, bukan daripada kekuasaan. Kita umat Islam, yakinlah dakwah ini menyebar karena keikhlasan kita kepada Allah. Bukan dukungan, bukan proposal Pak, bukan proposal. Anda minta proposal ke pejabat, gila Anda mencederai syariat namanya. Anda dakwah bersama mereka, duduk dengan para pejabat, Anda keluarkan proposal, Anda khianat kepada Rasulullah, Anda khianat kepada Allah. Anda meminta-minta ke mereka, proposal Pak, ini proposal Pak, majelis sudah semakin besar, tempat sudah nggak tertampung, proposal tertulis, minta bantuan. Haram dakwah Anda untuk memperbesar agama, tetapi hakikatnya Anda merusak harga diri Nabi Muhammad SAW.
Boleh dakwah di pejabat, boleh Anda keluar masuk pintu mereka, asalkan Anda membawa misi Rasulullah, bukan membawa misi pribadi Anda atau ego sektoral Anda. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh segenap santri. Siapapun yang mendengarkan ini, mudah-mudahan paham. Ya, jangan sekali-kali kita melihat keburukan orang lain. Jangan sekali-kali kita ini melihat kejelekan orang lain. Pandai-pandailah kita ini menutup aib orang lain. Pandai-pandailah kita ini merangkai cerita untuk mengangkat derajat orang lain. Kecuali mereka yang memang berniat buruk, kafir harbi, angkat cerita itu di podium-podium kalian. Angkat cerita tersebut di podium-podium kalian. Yang mereka bukan beragama Islam, tapi yang beragama Islam haram. Saudara Anda itu datangi, tabayyun. Kalau ini jelas orang-orang bukan beragama Islam, mengatakan Islam itu begini, mereka ada indikasi menghancurkan Islam, bukan beragama Islam, datangi, kita siap perang. Tapi kalau sesama umat Islam, presidennya Islam, menterinya Islam, gubernurnya Islam, Anda mau perang sama siapa? Orang Islam semua ini. Siapa yang mau Anda perangi? Siapa yang mau Anda lukai? Siapa? Umat Islam semua ini. Umat Nabi Muhammad ini. Tabayun datang, komunikasi dua arah, kan bisa. Wallahu a'lam, karena banyaknya ribuan WA yang masuk ke saya akan ceritakan. Karena saya mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dudung, dan belum pernah Pak sejarahnya di dunia ini ya. Sejarah Indonesia belum pernah ada. Kasat kunjungan ngajak habaib belum pernah ada. Saya merasa terhormat dan saya merasa beliau cinta kepada para habaib. Ada, saya diminta duduk di atas, depannya jenderal semua Pak. Subhanallah, sampai di WA-nya beliau, wallpapernya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta habaib itu namanya? Jangan suudzon, hilangkan prasangka buruk kita kepada siapapun. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati kita dari kepentingan dunia, dari urusan dunia, sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyayikhuna wa rasulana fi ahbibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'allamana